Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Pengurus masjid Nurul Hidayah dan semua jamaahnya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para pejuang subuh mudah-mudahan semua juga dirahmati oleh Allah dan selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai ajalnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat sehat lahir dan batin. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita kesempatan. Kata Rasulullah, ada dua nikmat yang sering dilupakan manusia. Pertama nikmat sehat dan yang kedua nikmat sempat. Ini terkhusus kita di Indonesia masih sempat sholat di masjid. Tidak mustahil waktu-waktu dekat tak pacak lagi sholat di masjid karena corona. Di negara lain sudah teruji. Tidak lagi sholat Jumat. Tidak lagi tawaf di Ka'bah. Banyak orang yang kepengen tawaf di Ka'bah tidak boleh berangkat ke sana. Jadi tolong Bapak Ibu yang masih punya anak dan keluarga, mumpung masih boleh sholat di masjid, ajak mereka untuk sholat di masjid. Ini salah satu usaha dari anak-anak, adik-adik dari pejuang subuh, mengajak orang untuk sholat di masjid, khususnya sholat subuh berjamaah. Karena kalau sholat subuhnya insya Allah sudah bisa, yang lain itu lebih mudah. Karena sholat yang paling berat itu adalah sholat subuh. Buktinya ini. Kalau nanti Idul Fitri dengan Jumat ramai di sini. Makanya sekarang banyak orang membesarkan masjid. Kapan ditanya ngapa dibesarkan? Tak muat lagi Pak Ustaz. Kapan tak muat? Idul Fitri dan Idul Adha. Rasanya aku tangani pengurus masjid itu. Ngibuli aku. Tak muat lagi katanya Pak Ustaz. Tak kuat. Tak muatnya kapan? Idul Fitri dan Idul Adha. Cuma 2 kali itu. Mudah-mudahan insya Allah kita di tempat ini berusaha kita supaya selalu berusaha insya Allah sholat ini dapat kita pelihara dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita waktu subuh ini kita ingin sama-sama merenungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dekat-dekatnya kiamat itu akan datang sebuah zaman pada saat itu orang senang dengan 5 hal dan benci dengan 5 hal. Aku tidak menyebutkannya 5 perkara. Karena kalau 5 perkara, kalau 5 perkara, 5 perkara, perkaranya tak bagus, ya. Ini perkara pada orang baru masuk Islam, katanya banyak sekali perkara orang Islam ini. Ada rukun iman 6 perkara. Rukun Islam 5 perkara, ada 11 perkara, banyak perkara ini katanya kan. Aku 1 perkara pun tak mampu menghadapinya, ya. Oke lah. Sayati 'alan nas zaman yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa. Akan datang suatu zaman kepada manusia ini, mereka senang dengan 5 perkara tapi lupa dengan 5 perkara tadi, atau 5 hal. Yang pertama kata Rasulullah, yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Mereka senang dengan dunia dan lupa dengan akhirat. Nah, saya tanya dulu, kira-kira lah ada belum tanda-tanda ini? Tanda-tanda ini sudah ada belum kira-kira? Woi, dengan dunia kencang, dengan akhirat malas. Makanya kalau ada istilah kita di kampung-kampung itu,
Ya, kalau diajak sholat ataupun diajak ceramah, lajulah, dululah kamu dulu. Dulu kita balik, tak datang nyusul mamang itu. Tapi kalau urusan dunia dan hura-hura, datanglah seorang artis umpamanya atau biduan, ayo berangkat, payo, langsung berangkat. Langsung bawaannya 3 anak kecilnya, satu di belakang, satu bahu kanan, satu bahu kiri. Anak berjoget, mak berjoget, bak berjoget, nyek yang berjoget. Nah, itu namanya joget ABG. Anak bapak gilo-galo. Kalau masalah dunia, Masya Allah, kencang. Masalah akhirat, makanya sekarang ada juga aliran-aliran yang mengatakan, sudahlah, dunia-dunia, akhirat-akhirat. Kita masih di dunia, kita pikirkan dunia, nanti sudah mati baru mikirkan akhirat. Mak mano kau nak mikirkan, otak kau lah hancur, ku bilang ya. Ini yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirat. Pertanyaannya, boleh enggak kita mencari dunia? Boleh. Wala tansa nasibaka minal akhirah. Tapi jangan lupa tentang nasibmu nanti di akhirat. Silakan kejar dunia, tapi juga jangan lupa kejar akhirat. Karena kata Imam Al-Ghazali, manusia ini nanti ada 4 golongan kalau dilihat dari nasibnya dunia akhirat. Ada yang selamat dunia, bahagia akhirat. Ada yang bahagia dunia tapi menderita di akhirat. Ada pula yang bahagia di akhirat tapi menderita di dunia, atau di dunia menderita, di akhirat bahagia. Ada lagi yang paling nasibnya keempat, sudah di akhirat menderita, di dunia menderita, di akhirat pula menderita. Kira-kira mana yang paling enak? Yang pertama, bahagia dunia. Coba kita sama-sama dulu biar ingatin. Ada yang bahagia dunia, ada yang bahagia dunia menderita, ada yang bahagia di akhirat tapi menderita di dunia. Ada yang menderita di dunia. Nah, itu rombongan KTM namanya. KTM-an. Istilah saya itu namanya sudah PKI ditambah B. Nah, pendek kecil hitam buntu bulor. Nah. KTM-an. Di dunia menderita, di akhirat masuk neraka. Ustaz, boleh enggak kita mencari dunia? Boleh. Tapi jangan lupa nasib kita tentang akhirat. Maka yang paling bagus dunia dan akhirat. Nah, yang kedua, kata Rasulullah, ada yang nanti pada saatnya di akhir zaman itu manusia senang dengan yang dicipta tapi lupa dengan sang pencipta. Mereka senang dengan ciptaan Allah tapi lupa dengan Allah. Nah, cobalah lihat nanti jam 7 nanti ini bergerak galau manusia ini yang masih hidup, yang bernyawa itu kulu kilir. Kalau ditanya apa itu mengelola ciptaan Allah, betul tak? Ada yang ke sungai nak mancing, ada yang jalan, ada yang ke sawah yang nanam padi, begitulah seterusnya. Dunia dia yang membuat dunia dilupakan Allah, tapi dengan ciptaan Allah dicariin, habis-habisan dicintai. Maka sekarang ini ibu-ibu, bapak-bapak, khususnya dulur-dulur saya di Nurul Hidayah ini, jangan terbalik pola pikirnya. Ini umat kita ini banyak agak gilo dan agak buyan dikit. Dunia, tak baca. Ciptaan Allah dicarinya, tapi Allah dijauhinya. Majolas. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira ikan itu makhluk atau khalik? Makhluk. Selain yang Allah itu namanya makhluk. Betul tak? Selain Allah namanya alam. Apa itu alam? Selain Allah. Selain Allah berarti ciptaan Allah. Nah, tanah ini ciptaan Allah enggak? Langit ciptaan Allah enggak? Kita dewe ciptaan Allah enggak? Ciptaan Allah. Tapi pada zaman itu kata Rasulullah, manusia senang dengan ciptaan Allah tapi lupa dengan Allah sang pencipta. Nah, saya tanya lagi ini selalu saya tawarkan dengan masyarakat ini. Kira-kira rezeki ini yang memberikan siapa? Orang cerdas ini yang nomor-nomor ini, yang agak-agak ini agak malu-malu, yang cak masih jaim-jaim rombongan-rombongan bapak-bapak ini caknya, cak dibilang dah hebat. Ibu, saya tes dulu ibu. Kira-kira yang memberikan rezeki itu siapa bu?
Nah, itu mewakili 3 orang sedunia itu ya. Allah. Masih lumayan ibu-ibunya. Allah masih jelas bapak-bapak. Allah. Nah, kalau kita dekat dengan yang memberikan rezeki, kira-kira rezeki itu dapat tidak bapak-bapak? Dapat. Ini kadang-kadang rezeki dicari tiap hari, tapi dengan sang pemberi rezeki kita lari. Mana dapat-dapat? Sekarang saya tanya lagi, yang membuat dunia ini siapa? Allah. Berarti kalau minta dunia ini dengan siapa? Dengan yang punya dunia. Siapa itu? Allah. Masya Allah. Maka kata Allah dalam hadis qudsi, siapa yang mengagung-agungkan dunia, maka dunia yang akan menghinakannya, dan siapa yang memudahkan Allah, maka Allah memberikan dunia dengannya. Sudah tahu rumusnya tadi anak-anak? Ya. Saya ulangi ibu-ibu, bapak-bapak. Siapa yang mengagung-agungkan dunia, maka dunia saya buat menghinakan dirinya. Maka lihat itu, orang-orang yang mengagungkan dunia, pangkat, apa-apa itu, sekarang banyak. Terkapar di penjara, banyak itu. Duit banyak, rumah besar, tak pacak ditidui. Itu bujan itu namanya itu. Untuk apa membuat rumah besar-besar, tapi tidak ditunggui? Iya kan? Duit sudah banyak, tapi masih korupsi. Iya kan? Kalau bapak-bapak atau adik-adik ini dikasih duit 100 juta sebulan, kira selesai itu. Mungkin udah datang ke masjid lagi budak ini. Iya, ngitungi duit terus. Wah. Shopping ya shopping. Kalau bahasa kami mall. Masya Allah. Cobalah lihat. Tapi insya Allah kalau orang yang cerdas, oh dia tahu ini pemberian Allah, ini ciptaan Allah, ini rezeki dari Allah. Yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Saat itu manusia lebih cinta kepada ciptaan Allah dari kepada Allah. Saya tanya, kata Allah tadi dalam hadis qudsi, siapa yang mencintai dunia, dunia yang akan kubuat menjadikan dia hina. Sekarang banyak orang mati saking sibuknya mencari apa namanya itu, tambang-tambang itu, mati di tambang itu dah kena tindih oleh. Bahkan sekarang sudah banyak orang mati ngubur dewe sekarang, tanah longsor. Kadang-kadang sholat Jumat pun dah sempat lagi sholat Jumat karena mencari tadi rezeki itu. Ada yang di dalam gua, ada yang menggali macam-macam, ada yang masih di atas laut. Mesti sholat Jumat sudah azan di masjid, dijawabnya dari laut, hayya ala sholat, lajulah katanya kan. Akhirnya mati dengan perahunya. Masya Allah. Tapi siapa yang mengagungkan aku sang pencipta, duniaku kukasih dengan dia. Sudah tahu rumusnya, berarti mencari dunia ini dekat dengan yang punya dunia. Ketika kita dekat dengan yang punya dunia, maka dunia dikasihnya dengan kita. Nah, kalau dekat dengan orang yang punya harta, yang kaya, hartanya pun dibaginya dengan kita. Kalau galak melawan dengan dia, tak dikasih. Pasti ada yang ngomong bapak-bapak, ibu-ibu di belakang, Ustadz, itu orang kafir tapi banyak duitnya. Memang itulah bagian dia, nanti kan dikapar. Orang yang kafir itu kalau sudah mati terkapar. Kafir itu dari kata-kata kaparo yakfuru, terkapar bahasa gitu. Kita biarkan kan, ditarik-tariknya dulu kan. Baru baru olah di darat aku ini. Paham ibu-ibu bapak-bapak? Diulur-ulur tarik, mang, tarik. Pas sudah dimakannya tadi apa namanya itu, cacing itu, umpannya baru baru tenangis, kena gebuk kepalanya. Oh, apalagi ikan gabus, Pak, tahu gabus? Al-gabus warruan. Nah, itu bahasa Arabnya. Al-gabus warruan wal betoko. Apalagi yang betok itu kalau sudah masuk ini sarong mengeluarkannya, Pak. Kita kasih ya lemaknya, katanya lemaknya. Pas digigitnya semuanya, ditelannya, kita tinggal nariknya. Sudah dapat karena sulit mengeluarkannya. Pang, kena gebuk kepalanya dulu. Kalau begitu udah bisa mengeluarkan pancingnya kan? Masya Allahu Akbar. Dilihatlah oleh ikan yang tak dapat, yang tidak dapat tadi cacingnya.
Dia iri awalnya melihatnya. Ya Allah, aku tak dapat. Aku tidak dapat bagian cacingnya. Setelah dilihatnya kena gebuk di luar. Alhamdulillah katanya. Untung kita tak dapat. Kalau dapat kena gebuk juga. Ya tak? Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak ikut yang kedua ini. Tapi kita tahu ketika kita ingat dengan Allah, dekat dengan Allah, maka Allah memberikan ciptaannya dengan kita. Yang kedua, yang ketiga, kata Rasulullah, yuhibbunal mal wa yansawnal hisaba. Pada saat itu manusia cinta dengan harta tapi lupa dengan perhitungannya. Kita dihitung. Semua yang dikasih oleh Allah itu ada tanggung jawabnya. Ya? Jadi jangan pernah melihat orang iri melihat orang yang kaya. Lemak nian dia. Kita di Palembang ini kata-kata lemak ini sering kadang-kadang dikasih dengan orang. Lemak baik dia. Lemak nian dia. Aku yang menyiapkan makanan, dia yang berhoji. Iya kan? Kata pengurus masjid yang pakai mic tadi, ngurusi mic. Lemak baik Ustadz itu. Aku yang nyiapkan mic, dia yang makainya. Kata-kata lemak ini kadang-kadang salah pakai. Mulai hari ini kalau bisa lemak itu balik ke kita. Alhamdulillah lemak nian aku ini. Biarpun hidupku pas-pasan tapi hatiku tenang. Wah, itu Kertapati. Biarpun ini tapi tetap tenang hati. Pokoknya aku mantap hatiku. Biarpun aku pas-pasan tapi bisa sholat berjamaah setiap saat di masjid. Kasihan dengan mamang itu. Mobilnya banyak tapi mobilnya tak pacak masuk masjid. Iya, pulau kecil ini. Iya, coba kalau besar pintunya didorong-dorongnya ke dalam masjid. Kita kan sering ngomong begitu. Ya Allah, lapang nian bibi itu. Ngapa lapang nian? Baru jual rumah. Iya, rumahnya lah diangkat tinggal lapangan, enggak? Masya Allah. Mulai hari ini ngomongnya, ya Allah, lemak nian aku ini ya Allah. Lemak nian aku ya Allah. Biarpun anakku begitu ya Allah, tapi alhamdulillah aku memang tak tamat SMA atau S1, tapi anakku soleh-soleh galau ya Allah. Jangan selalu ngomong lemak baik dia, lemak nian dia. Kata-kata senangnya aku ya Allah, alhamdulillah. Bapak Ibu, kenapa? Karena harta yang dititipkan oleh Allah itu pasti akan dapat nanti pertanggungjawaban. Maka semakin banyak hartanya, semakin banyak juga perhitungannya. Akan ditanya oleh Allah, dari mana hartamu dan kemana kau pergunakan. Ya Pak ya, lemak baik dia. Kalau tadi saya bilang dia dapat harta, habis itu dibuat jadi maksiat, tapi tidak diapa-apain. Tapi sekarang coba kita lihat, ngomongan orang setiap saat materi. Materi itu kan harta, diantaranya. Ketika ini selalu ngomong, maka kita di Palembang pun kalau melihat orang hebat itu cirinya pertama, rumahnya besar, mobilnya bagus, duitnya banyak. Itu dulu baru hebat. Oh hebat nian mamang itu, ngapa? Ih, rumahnya besar. Ya. Woi, mobilnya bagus. Banyak. Padahal kamu kan banyak mobil kamu, apalagi budak-budak pejuang subuhin. Tinggal kau pakai Grab. Nah, mobil kau kalau itu. Asal ada aplikasinya selesai. Ya Pak ya. Kalau bapak-bapak di apa namanya di Sungki ini kaya-kaya juga. Kapan kamu keluar tinggal ngambil merek. Nah, lihat aja warnanya sesukamu. Kalau kuning Kertapati, merah-merah dikit berarti pelaju. Nah itu baru tinggal. Nak kepengen ke Lemabang ambil yang agak hijau-hijau. Mobil kamu galu itu. Jadi kalau tanya orang banyak mobil, banyak. Berapa? Banyak. Termasuk dengan aplikasi. Itu aja selesai. Masya Allah. Tinggal ada di kita sekarang. Orang tinggal. Tapi hati-hati loh. HP itu sekarang sudah banyak dikalahkannya. HP sekarang mengalahkan TV. Benar tak? HP sekarang mengalahkan apa lagi? Koran. HP sekarang mengalahkan apa lagi? Mengalahkan bank. Oh, ATM. Apa lagi? Mengalahkan surat menyurat. Orang gak lagi ngantar-ngantar, juga pakai WA. Apa lagi? HP ngalahkan jam. Lah ada jam. Di HP lah ada jam.
Apalagi? Kalkulator. Apalagi? Radio. Sudah labo kalau radio itu. Benar. Hati-hati. Saya kemarin sudah saya hitung di pesantren, guru-guru bilang hampir 21 yang sudah dihilangkan oleh HP. 21 jenis. Ya, termasuk bioskop nak laku lagi. Hilang. Masya Allah, hati-hati. Ada lagi berikutnya yang akan dihilangkan oleh HP. 2. Pertama silaturahim. Yang kedua adalah masalah iman. Iman bisa hilang dengan HP. Budak sekarang ya? Ya main. Masih lemah kalau yang main baik. Yang dilihatnya gambar-gambar porno. Bapak ibu yang punya cucu punya anak, kalau dia sudah 2 jam di dalam apa namanya itu kamarnya ndak kulu kilir, dia bukan baca Quran, kau lihatlah apa yang dibacanya, dilihatnya di HP-nya itu. Terdiam. Ya. Termasuk yang berikutnya tadi akan hilang silaturahim. Ibu-ibu lihat bapak-bapak, tapi atau salah jauh-jauh ke pesawat, di mobil. Dulu kalau kita masuk mobil, bapak ibu berangkat ke Kayu Agung, mulai dari 7 Ulu, tahu 7 Ulu? Bahasa Inggrisnya 7 up. Lah. 7 Ulu itu bahasa Inggrisnya 7 up. 7 Ulu Palembang maksudnya itu ya. Coba lihat. Bapak berangkat ke Kayu Agung, itu masih duduklah kita dengan penumpang yang lain, masih ngobrol. Betul? Apa kabar Bapak? Dari mana aslinya? Terakhir, ngapain kau nanya-nanya? Masih ngobrol. Sampai nanti ke Kayu Agung, ke Nerlaya, masih ngobrol di bis itu, di taksi itu. Sekarang cobalah bapak-bapak, ibu-ibu, kamu masuk mobil, anggaplah taksi atau travel, semua sibuk dengan masing-masing. Yang ini sibuknya. Kalau pergi ke bandara, Anda nunggu di ruang tunggu bandara itu sebelum datang pesawat, mana ada lagi yang ngobrol? Semua sibuk dengan HP masing-masing. Bahkan pernah terjadi laki bini sudah ada panggilan masuk pesawat, lupa lakinya manggil bininya, saling nungging main lah, satu sini. Lah datang suruh masuk ke dalam pesawat. Lakinya ini lupa beritahu dengan bininya, bini juga masih sibuk dengan HP-nya. Akhirnya berangkatlah bapak itu masuk ke pesawat itu. Sambil jalan, ada betina sebelah kiri, dia dipegangnya, dikiranya bininya. Tahu tanya bini uang. Masya Allah. Lakinya ladas, bininya menangis di belakang. Sampai begitu kejadiannya, Pak. Hati-hati, silaturahim ini. Ibu-ibu sekarang anak-anak pulang dari sekolah, tidak mungkin nak ngobrol dengan maknya, dengan mbaknya. Betul? Ngobrol dengan apa? HP-nya, sibuk. Masih lemah dengan Ar-Rahman Allamal Quran. Masih enak kalau itu dia mendengarnya. Kemarin ada ibu-ibu senangnya mendengarkan menantunya ngaji, bagus kajiannya. Ngaji bagus suaranya. Kapan dilihat ke kamarnya, ternyata apa? Ya Allah, rekaman. Ya Allah, sama dengan menantu yang nanya saya, mertua nanya saya, Ustadz, kira-kira sholat subuh, sholat duha itu ada kunutnya enggak? Aku bilang tak kata kunut. Ngapa menantu aku itu kemarin sholat duha tapi pakai kunut? Ternyata subuh kesiangan menantunya itu. Suami gilo, itu namanya menantu gilo apa? Mertua agak buyan. Dikiranya sholat duha menantunya itu. Tahu-tahu kesuangan sholat subuh. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, yuhibbunal mala wa yansaunal hisaba. Mereka cinta dengan harta tapi lupa dengan perhitungan. Sekarang saya tanya, kira-kira kalau Bapak Ibu minjamkan duit dengan orang, minta pertanggungjawaban enggak kira-kira? Pasti. Minjamkan rumah, tolonglah pakai rumahku ini kosong, pakailah kira-kira setahun, tak usah pakai bayaran. Tapi paling tidak kan minta pertanggungjawabannya, ada yang rusak atau tidak.
Dulu ku kasih kamu kuncinya masih ada. Sekarang apa berubah jadi kunci Inggris? Kan itu kira-kira kan? Ada pertanggungjawaban. Begitu juga nanti. Maka mulai dari kepala sampai ke ujung kaki kita, ini pun pertanggungjawaban. Woi Pak, ini kalau diduitkan banyak ini Pak. Makanya kalau ada orang Islam atau anak-anakku seperti ini minder, merasa miskin, jangan. Mulai hari ini Anda harus tampil menganggap menjadi orang kaya. Saya mulai dari dulu tanya orang, Ustadz apa gawainya? Kontraktor. Ngapo? Habis ngontrak baru nyetor. Itu gitu. Ustadz apa ininya? Aku pegawai, aku bilang. Padahal bukan pegawai aku. Ngapo pegawai? Karena kalau tidak pegawai mati aku bilang. Lah orang yang pegawai itu kan pegawai namanya. Jadi harus pede. Ustadz apa ininya? Aku ini besar duit aku. Ngapa besar duitnya? Kata Rasulullah, siapa yang berdakwah kemudian yang didakwah itu jadi sadar kembali kepada Allah, maka pahalanya di sisi Allah lebih besar daripada langit, bumi dan isinya. Berarti aku ngalahkan kontraktor yang lebat. Aku ngalahkan direktur PTBA dan direktur Pertamina. Masa aku orang beriman tidak pede? Apa ya? Masya Allah. Ngapa Ustadz termasuk orang kaya? Aku ini bilang, aku dipanggil oleh biniku abang. Tanah aku ada tanah abang. Aku bilang kan. Apalagi di Palembang ini saya bilang kan semuanya taruh jadi abang. Kapan abang ditaruh di bibir? Abang bibir namanya. Saya bilang bagaimana saya tidak kaya? Saya sudah dikasih oleh Allah aset yang mahal. Ini telinga 1 triliun, 2 triliun. Benar enggak? Mata dikasih oleh Allah. Ini yang paling mahal ini. Ada batoknya, di bawahnya ada otaknya. Kalau tak kata otak murahan itu, kelapo namanya. Astagfirullah. Lah, ini jujur. Bapak, bukan aku menghibur-hibur Pak. Kamu tak setuju balik lah bahasa kamu. Biar kita tahu bahwa aset kita ini dikasih oleh Allah sangat berharga. Betul tak? Takbir. Makanya saya bilang dengan jamaah-jamaah yang umroh, mudah-mudahan yang hadir yang ikhlas-ikhlas ini nanti bisa berumroh lagi lah. Amin. Nanti semoga dibuka lagi ada umroh dan haji. Nah, balik kau berarti kau tak setuju kamu ya, Pak? Astagfirullah. Sampai mana tadi? Bahwa sesungguhnya badan kita ini sendiri adalah harta yang mahal. Saya ulangi lagi. Ini siapa yang mau menjual kepalanya 13 triliun sama dengan yang korupsi itu 13 triliun. Banyak orang koruptor itu makan duit. Kita doakan supaya cepat mati ya. Amin. Jangan lagi menggerogoti Indonesia. Kadang-kadang ngomong baik mereka itu cinta NKRI, cinta bangsa dan negara. Tahu-taunya ngabisi. Tahun galur hubungannya. Aku paling benci. Lah sampai sekarang mana? Belum ada bukti. Apalagi sudah ada cerita-cerita corona sekarang itu mana ada lagi ngomong masalah korupsi. Padahal corona itu dibanding dengan korupsi ini masih kira-kira selevel lah mungkin masih di bawah lah. Kalau orang corona itu mati anggaplah 100 orang. Tapi gara-gara korupsi ini nanti kemudian ekonomi kita jahat jadi begini. Ini sekarang sudah 15.000 $1. 15.000 my friend. Mana pernah kau anak-anak pegang dolar? Mana dolar? Paling-paling mang dolar. Kita $1 bayar tak kate uang bohoji. Ya dah. Ada jiwa seraya, ada macam-macam. Nah, saya ingin mengatakan, ini yang ada di dalam tubuh kita yang dibuat oleh Allah ini, aset ini, wallahi ini adalah aset yang paling mahal. Dulu 1.500 yang lewat lebih kurang, Rasulullah mengatakan di dalam badan kita ini ada 360 sendi. Tahu sendi? Baru sekarang terjawab oleh para dokter kesehatan. Kalau dulu mereka mengatakan 340, sekarang dapat terbuktikan ternyata bukan 340. Terakhir ini terjawab 360 sendi. Maka kata Rasulullah, 1 sendi itu harus disedekahkan. Ya.
Tapi tidak mungkin kau bisa menyedekahkan itu. Kalau 1.000 aja satu sendi, maka 360.000 kita setiap hari harus kita bayar dengan Allah. Tapi kata Rasulullah, cukup kau dengan sholat 2 rakaat di waktu duha, itu sudah barter. Berarti paham bapak-bapakku, setiap hari gaji bapak ibu adik-adik para pejuang subuh ini 360.000 yang harus kau bayar. Tapi kata Allah, ku gratiskan itu. Cukup kau dengan sholat 2 rakaat duha, itu sudah barter. Sudah berapa yang pasti sudah ada aset kita sekarang? Sahamnya 360.000 setiap hari. Nyambung enggak bapak-bapak ibu-ibu kira-kira ngomongan gituin? Ngapa cak ibu terdiam baik ini? Woi, tahu saya mikirkan utang dulu woi di masjid. 360.000. Kalau 1.000 siko. Siko pula apa dia arti siko itu? Siko itu bahasa Inggrisnya one. Ya kan? Sudah kita kecilkan baik, tahu saya 360.000 lah. 500 rupiah baik. Berarti berapa? 180.000. Masih di atas UMR itu. UMR berapa? 180.000 lah. 100.000 lah anggap. 3 juta sebulan. Ya? 2.500.000 sudah UMR. Ini sudah dikasih oleh Allah 360. Kalau dikecilkan menjadi 180. Nah, kalau ngomong masalah begini, ibu-ibu pun mulai begini dia. Karena ada ujung-ujungnya duit tadi itu. Memang orang-orang sekarang itu kalau bicara tentang materi, wah, tapi dia bilang pahala. Masya Allah. Berarti banyak enggak pemberian Allah dengan kita? Berapa sahamnya tadi paling tidak kita sudah 180.000 setiap hari. Berarti kita orang kaya atau miskin? Tinggal kita bagaimana mengelola saham atau aset yang dikasih oleh Allah ini menjadi insya Allah rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang keempat, yuhibbunal qasra wa yansaunal kubura. Yang keempat, manusia ini pada saatnya kata Rasulullah mereka senang dengan istana, tapi mereka lupa dengan kuburan atau nak masuk ke dalam tanah. Senang dengan istana, senang dengan gedung-gedung yang hebat, tapi mereka lupa dengan mereka akan masuk kuburan. Mana kira-kira sekarang Pak? Jujur sekarang saya tanya. Ini secara maknawi, secara apa namanya itu, secara materi lah langsung. Bukan izazi dan maknawi, bukan. Secara real, jujur. Sekarang bapak-bapak semua kita ini sibuk sudah membuat rumah. Lah ada belum kira-kira mana kuburan kita? Pak ya? Aku tahu ini dulu sini masih keluarga kawan-kawan kita ini. Aku tahu rata-rata orang yang dari dusun balik Palembang matinya balik ke dusun. Tahu saya tersinggung. Aku sering ngantar-ngantar. Ya. Apalagi kawan-kawan dari Meranjat. Ya sudahlah. Ngapa balik ke dusun? Lembut malaikatnya. Kelakar. Katanya kalau di dusun malaikatnya lembut. Marok buka. Mana biuka. Tak ada kau tak tahu menjawab. Pedamaran. Ya Bu ya, mohon maaf ini canda-canda yang tak boleh sebenarnya. Apakah kalau di dusun malaikatnya tak tegas? Cuma itulah, mohon maaf Bapak Ibu. Kenapa begitu? Permasalahannya kita sendiri tidak menyiapkan kuburan kita di kota ini. Nah, makanya saya bilang, sok-sok hebat inian rumah bagus di kota, kapan mati ke dusun? Berarti cuma melawan di dunia baik mudah itu. Kapan sudah mati balik ke dusun, melapor dengan baknya di dusun. Beliau tuh tahu akor memang mah itu. Awas sedang hidup merantau cak melawan, sudah mati balik ke dusun.
Ngomong dengan Mbak, dan dikena marah aku di kota, Mbak, katanya. Tersinggung. Aku ini perantau dari Medan. Aku bilang bapakku, Solehin, di mana kau mati nak, disitulah kau dikubur. Nah, lanang aku ini. Loh, aku di lanang, biniku yang ngomong Palembang. Makanya BG dengan BK, bisa gaya, bisa kelakar. Aduh. Oi Pak, aku udah siapkan tempat kuburan aku. Di belakang masjid, pesantren. Atau nanti di belakang pesantren yang masjid Putri. Aku udah siapkan kalau. Ini kuburan aku. Ini kuburan aku. Untuk apa aku punya rumah bagus kalau nanti pada saatnya aku terjepit dalam kubur? Nah, terdiam. Lah, saya bilang dengan orang-orang yang kaya itu, woi, untuk apa rumah kau besar sampai 5 miliar, 2 miliar, tapi kau di dalam kubur justru terendam. Ngapa terendam? Rawa galau. Dalam hatiku kau belumlah kena gebuk malaikat lah kena kerendam dulu. Ini harus saya lihat cara-cara ceramah ini biar ngerti yang kaya-kaya ini. Buatkanlah dulu, persiapkan. Ustaz, boleh begitu? Iya, paling tidak secara apa namanya itu kasat mata kan yang bagus juga tempatnya. Yang kedua, isinya itu. Isinya apa Pak Ustaz? Amal soleh. Nah, diam. Setuju? Oi Bapak, kalau kaget dia itu biasa berase. Kalau kaget orang yang kaya itu tidak beribadah, tidak beramal soleh, dia biasa berase, tau-taunya mati, panas dalam kubur itu. Bergerak-gerak geraknya panas, oi. Nah, mana lagi? Sudah panas, pang, kena gebuk oleh. Oi, malaikat mungkar nangkir itu bukan main-main. Sekali gebuk, berdetam ke bawah. Dicungkil lagi, bang kau. Loh, itu baru malaikat mungkar nangkir. Bagaimana dengan cacing-cacing dan dalam tanah itu? Apalagi kau yang galak-galak mancing pakai umpan cacing itu. Kaki dia akan dendam di dalam kubur itu. Digigitnya lah kau cong. Kau dulu yang motong-motong aku. Kata cacing dengan laki-laki itu, mana bini kau yang cantik itu? Nah, mana anak kau yang pejabat yang hebat banyak pistolnya itu? Digigitnya. Sakit. Kata malaikat. Kau dewean dalam kubur itu. Kau nak lari? Mau lari? Sudah disemen. Mohon maaf. Coba sekali-kali kita ingat begitu. Serem. Apa yang membuat kita gila dengan dunia ini? Padahal balik ke situ juga kita. Ya kan? Allahu yusahil umurah. Ada kawan saya kemarin kenalan. Suami dari istrinya kawan istri saya. Mudah-mudahan beliau kalau memang bagus baginya untuk hidup dipanjangkan, disehatkan. Kalau tidak segera dimudahkan oleh Allah sakaratul mautnya. Sahara Pak, aku lihat kemarin. Paling-paling mungkin hampir sejam aku nungguin melihat siap. Sudah koma. Sahara, ya Allah, dia bilang apa yang dicari dunia ini? Itulah. Sudah selang dari sini. Allah yusahil sakaratu. Woi, berhari-hari. Woi Bapak, sampaikan dengan keluarga-keluarga, jangan terlalu gila dengan dunia. Nah inilah Pak. Terlalu gila dengan apa tadi? Dengan kosro, dengan rumah, dengan ini. Sekarang lihat tuh. Kita ini, kenapa anak-anak kita ini diantaranya kalah dengan masjid? Karena mall-mall sudah bagus. Mall-mall itu semua pakai AC. Betul tak? Salat maghrib masih ber-AC. Untung Masjid Nurul Hidayah sudah ber-AC. Hebat ini. Bagus kamu tuh. Hebat Pak. Aku pernah masuk masjid arah Kertapati juga. Mati AC-nya Pak. Dipasang AC-nya tapi tidak dihidupkan. Ngapa aku bilang? Tak tertarik. Apanya yang tertarik? Bulanannya yang tak tertarik. Palembang besar gaya. Mau ber-AC dia ber-AC tapi tak dihidupkan AC-nya. Penting bergaya dulu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, yang terakhir
yuhibbuna dzunub wa yansawna al-istighfar. Mereka senang dengan dosa, tapi mereka lupa untuk dengan Allah untuk beristighfar ataupun at-taubah. Mereka lupa bertaubat kepada Allah. Yuhibbuna dzunub, hobi berbuat dosa tapi lupa bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Saya kira ini untuk saya dan kita semuanya. Kita banyak dosa Bapak Ibu. Dosa kepada bini, dosa dengan anak, dosa dengan tetangga, dosa dengan diri dewe. Ya, apalagi yang mohon maaf, yang merokok ini, kamu berdosa dengan dirimu, mempercepat mati. Ada pula yang menjawab, itu katanya tidak merokok tapi cepat mati. Wah Allah, melawan niat dalam hati kamu ini. Ya. Yang jelas, kalau kita menggawekan sesuatu yang tak disukai oleh Allah, itu berarti tak bagus. Ya Pak ya? Anggaplah bahasanya rokok itu makruh. Makruh itu artinya dibenci. Dibenci itu berarti kita gawekan. Yang dibenci oleh Allah kita gawekan. Bagus atau tak bagus? Jangan banyak alasan lah bela diri dewe. Padahal awak menzolimi diri. Iya kan? Belum sudah menzolimi diri sendiri, menzolimi orang lain. Orang yang duduk itu dapat puluh hisapannya. Maka kalau nak merokok sudahlah langsung ditelan bae. Iya kan? Karena ke orang kesehatan bilang orang yang justru yang perokok itu pasif itu, ya itu lebih bahaya daripada yang aktif. Belum lagi menzolimi istri. Istri cuma dikasih jajannya, tapi tak diajari agamanya. Zolim. Ya kan? Anak hebat ininya sekolahnya, tapi tak ngerti agama. Zolim bapaknya. Tak usah tersinggung. Memang itu niat. Ya? Untuk apa kau punya pangkat anaknya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Sampai di sini ada pangkatnya pula. Di dalam tato maksudnya itu. Itu apa? Baca Quran tak baca, kamu kaget mati. Kapan sholat dia jadi imam, dibuatnya pakai ruku, pakai sujud. Nah, ini sholat mayit ngapa pakai ruku, pakai sujud? Tak baca Pak, yang mati ini bak aku. Ini sholat mayat khusus untuk bak. Ya Allah, alangkah sedihnya dua musibah. Sudah orang tua mati, anak gilo. Memalukan. Tapi coba kalau bapaknya baru sakit, langsung bilang Yasin wal Qur'anil Hakim. Anak-anaknya ngaji galau. Pas meninggal diurusi anak-anaknya. Sampai ke kuburan anaknya yang masuk duluan. Doa anaknya yang mendoakan. Bangga kita. Apa ya? Masya Allah, ini bapaknya mati. Kita apokan ini baru sakaratul. Akhirnya langsung dipotonya baik. Nak ngaji tak baca dipotonya baik. Like and share. Dia apokan. Tak kata yang baca ngaji. Anaknya tak kata yang bisa berdoa. Bapaknya lah mati, doanya pula doa masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Karena banyak yang datang itu agak dilakukan oleh anaknya pula. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kata makmum rumah, amin. Nah, itu lagi yang paling hebat. Yang berdoa lagi lo, jamaah gilo. Baca. Loh, aku ngomong ini ada pengalaman Pak. Ada orang baru menikah, duduk bersanding, dibuatnya doa mati. Allahumma gfir lahum warham. Nah, kata makmum, amin. Uang belum pengantin lah sudah mati. Sudah jadilah itu. Sudah pas jam 6 lewat, aku masih ada gawe lain ya. Insya Allah mudah-mudahan. Ini Ustadz sampaikan supaya kita jangan insya Allah melok-melokan dengan yang 5 rombongan ini ya. Amin ya. Yang suka golongannya tadi hanya cinta dengan dunia tapi lupa dengan akhir. Cinta dengan ciptaan dan makhluk tapi lupa dengan Allah. Cinta dengan dengan istana tapi lupa dengan nak masuk ke dalam tanah. Kuburan. Cinta dengan harta lupa dengan perhitungan.
cinta dengan dosa tapi lupa bertaubat. Mulai hari ini kita yang berbuat dosa kembalilah kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita perbaharui iman kita dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, pengurus Masjid Nurul Hidayah dan para remajanya semuanya yang ingin bergabung dengan pejuang subuh. Nanti silakan daftarkan, bisa kita insyaallah keliling kota Palembang berdakwah melalui salat subuh. Terima kasih. Kalau ada kacang dan jagung jangan ditanam bersama padi. Kalau ada kata kencang menyinggung jangan disimpan dalam hati. Termasuk kalau ada roti bolu boleh dibagi-bagi. Lemak makan durian dicampur dengan biji selasih. Tausiah kita hari ini cukup demikian. Saya ucapkan terima kasih. Selamat berjumpa pada frekuensi dan gelombang yang sama pada acara yang berbeda masa-masa yang akan datang. Kalau ada sumur di ladang, semoga tidak dimasuki oleh binatang. Jika umur kita masih panjang, kembali bersua masa-masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.